Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Afrantus Tompul dari NIM 1741000146 Perbankan Syariah 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas bagaimana cara-cara bertransaksi di perbankan syariah, apa itu perbankan syariah dan apa-apa saja produk dalam perbankan syariah, dan bagaimana cara mengajak masyarakat untuk bertransaksi di perbankan syariah. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kawan-kawan saya yang akan membahas hal tersebut. Yang pertama yaitu Rizka Haryani, yang kedua Nur Adelina Matondang, yang ketiga Nina Rizkina, yang keempat Darisa Ulfa, yang kelima Yuliana Prawita, yang keenam Brika Susanti, yang ketujuh Siswita Sari, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Anggi Afrantus Tompul. Dan langsung saja saya berikan waktu kepada teman-teman saya untuk membahas hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Haryani, NIM 1740-1076. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya ingin mengajak masyarakat untuk mempelajari dan bertransaksi di bank syariah. Kenapa kita harus beralih ke bank syariah? Karena kita sebagai umat Islam sangat dilaknat Rasulullah apabila kita melakukan riba. Karena riba hukumnya haram dan termasuk dalam dosa besar. Riba menghanguskan segala amal-amal kebaikan yang selama ini sudah kita bangun. Orang yang beranggapan bahwa riba itu halal, maka hukumnya kafir, karena dia sudah mengingkari suatu urusan agama dan ia wajib bertaubat. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional itu sama saja, tetapi tidak demikian. Bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sangat jauh berbeda. Di antaranya, bank syariah berlandaskan Al-Quran dan hadis, sedangkan bank konvensional tidak. Di bank syariah, investasi yang dilakukan itu bersifat halal, sedangkan di bank konvensional, investasi yang dilakukan bisa bersifat halal dan bersifat haram. Di bank syariah, adanya sistem bagi hasil. Bank syariah tidak mengharapkan keuntungan semata. Di situ adanya rasa kebersamaan dan sikap saling tolong-menolong. Sedangkan di bank konvensional adanya bunga atau yang termasuk dalam riba. Bank syariah, hubungan antara nasabah adalah hubungan kemitraan. Sedangkan di bank konvensional, hubungan dengan nasabah adalah hubungan antara debitur dengan kreditur. Lembaga yang mengawasi di bank syariah ialah Dewan Pengawas Syariah, sedangkan di bank konvensional lembaga yang mengawasinya ialah pemerintah. Kenapa saya mengajak masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah? Salah satunya ialah karena bank syariah adanya akad-akad yang terdapat di dalam Al-Quran dan diperbolehkan untuk melakukannya. Bank syariah apabila melakukan transaksi di bank syariah, contohnya apabila kita ingin melakukan suatu usaha, membangun suatu usaha, kita melakukan pembiayaan di bank syariah. Kita melakukan pembiayaan dan melakukan pinjaman ke bank syariah. Apabila usaha yang kita bangun mengalami kebangkrutan atau gagal, maka pihak bank syariah tidak hanya mengharapkan keuntungan semata. Bank syariah akan bersikap tolong-menolong. Sedangkan di bank konvensional mereka tidak mau tahu apakah usaha yang kita bangun akan mengalami kebangkrutan atau kesuksesan. Sehingga adanya perjanjian di awal yang harus ditepati, adanya bunga yang harus dibayar. Karena itulah saya mengajak masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah, karena selain mengalami keuntungan yang begitu besar, kita juga tidak melakukan dosa apabila melakukan transaksi di bank syariah. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Rizkina Ritonga. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin mengajak saudara dan saudari bergabung untuk bertransaksi di bank syariah.
Selama ini sebagian dari kita masih banyak yang beranggapan bahwa bank syariah dan konvensional itu sama saja. Tetapi sebenarnya bank konvensional dan bank syariah mempunyai perbedaan-perbedaan yang harus kita cermati. Seperti dalam segi akad, dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi dunia akhirat karena akad yang dilakukan harus sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Yang kedua, sedangkan bank konvensional transaksi yang ditawarkan baik jasa ataupun barang mencakup halal dan haram. Yang kedua, investasi yang digunakan bank syariah adalah dalam proyek-proyeknya harus jelas, halal, berguna bagi masyarakat dan menguntungkan bagi mitra usaha. Tetapi di bank konvensional proyek-proyek ini tidak harus sesuai dengan syariat Islam. Yang pentingnya adalah keuntungan bagi bank dan si pengusaha tersebut, seperti usahanya adalah minuman keras. Yang ketiga yaitu retun yang digunakan dalam bank syariah adalah bagi hasil, sedangkan dalam konvensional yaitu berbentuk bunga ataupun riba. Jika kita mengatakan riba, pasti itu bertambah, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, di mana artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sudah kita ketahui perbedaan-perbedaan bank konvensional bank syariah, pasti saudara dan saudari ingin bergabung di bank syariah kan? Mari kita bergabung bertransaksi di bank syariah. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adelina Matondang, NIM 1740073 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah, semester 6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini terdiri dari beberapa jurusan, yaitu jurusan Perbankan Syariah, jurusan Ekonomi Syariah, dan jurusan Wakaf. Selain itu, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan ini adalah institut yang memiliki prosedur pembelajaran yang sangat bagus seperti Ma'had Al-Jami'ah, di mana kita dibina seperti anak pesantren dan harus menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Setelah itu, baru kita memasuki jurusan masing-masing, seperti jurusan saya, jurusan Perbankan Syariah. Kita ketahui bahwa perbankan syariah itu adalah suatu lembaga keuangan yang pelaksanaan lembaga hukumnya berdasarkan Islam. Dalam perbankan syariah terdapat lembaga keuangan di dalamnya seperti bank syariah dan bank konvensional. Tetapi di dalam keduanya itu kami hanya mempelajari bank syariah saja. Dan bank syariah itu ialah bank yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, dan bank ini hanya melakukan investasi yang halal dan penghimpunan dana dan penyaluran dananya sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensionalnya ialah bank-bank umum yang menghalalkan riba dan berdasarkan landasan undang-undang dasar negara. Kemudian banyak manfaatnya kita menggunakan bank syariah, seperti yang kita ketahui, ketika kita menggunakan bank syariah kita terhindar dari riba, dan bank syariah ini manfaatnya berdasarkan syariat Islam seperti mudharabah, musyarakah, istisna, dan ijarah. Kemudian keuntungannya berdasarkan bagi hasil. Kemudian dilengkapi dengan net banking, memberikan saldo tabungan yang rendah, dan dana ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Dan dengan adanya bank syariah ini, yang kita menggunakan transaksi ini berdasarkan hukum Islam, kita menjadi sangat mudah dalam bertransaksi, dan semoga kita dapat menggunakannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulena Prawita, NIM 1740080, Prodi Perbankan Syariah, semester 6, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan.
Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktek perbankan syariah. Baiklah, langsung saja. Kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya mengetahui apa itu perbankan syariah dan bertransaksi dalam bank syariah. Jadi, perbankan syariah itu sendiri adalah suatu sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah. Yang sebagaimana kita mengenal syariah tersebut ialah sebagai hukum Islam. Menurut Islamic Finance Development Report tahun 2018, industri keuangan syariah global telah berkembang lebih dari 11% per tahun. Nilainya pun kini sudah mencapai 2,4 triliun dolar di 56 negara. Diperkirakan angka tersebut akan naik hingga 3,8 triliun tahun 2023. Dan lebih menariknya lagi nih, berdasarkan laporan ini, dari 505 bank syariah yang ada di seluruh dunia, 82% mensyaratkan laba dan 18% saja yang rugi. Menarik bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Ayo bertransaksi dalam bank syariah. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Sekian, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Santi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas video saya dengan isi video saya adalah mengajak masyarakat untuk mempelajari atau berinteraksi di bank syariah. Nah, baiklah, sekarang kita mulai. Bingung menabung di mana? Bank syariah atau bank konvensional? Yuk menabung di bank syariah aja. Dan masih bingung, kenapa harus bank syariah? Nah, di sini saya akan membahasnya kenapa kita harus memilih bank syariah. Kalian harus tahu kenapa kita harus memilihnya, karena menabung di bank syariah memiliki keunggulan, antara lain yaitu uang tabungan nasabah disalurkan pada pembiayaan usaha yang halal. Yang kedua, jika menabung menggunakan akad mudharabah akan memperoleh bagi hasil setiap bulannya. Sedangkan yang ketiga, bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dan bank syariah melarang ada 3, yaitu gharar, maisir, dan riba. Apa sebenarnya gharar, maisir, dan riba? Jadi, gharar itu adalah transaksi bila si pembeli tidak mengetahui apa yang ia beli atau si penjual tidak mengetahui apa yang ia jual. Jadi, istilah dalam kajian hukum Islam, gharar atau takdir itu artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dan menurut Imam Nawawi, gharar merupakan akad yang dilarang dalam syariah Islam. Sedangkan maisir adalah atau perjudian. Kalau dalam bahasa Arab artinya adalah memperoleh sesuatu yang sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Dan terakhir adalah riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman yang pengembalian berdasarkan presentasi dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Nah, sudah tahu kan kenapa di antara 3 tadi, gharar, maisir, dan riba dilarang di bank syariah? Oke, baiklah, sekarang kita masuk lagi ke lanjutan dari keunggulan bank syariah. Bank syariah juga melakukan 3 prinsip, yaitu 1. Prinsip kemitraan, yang kedua prinsip kemanfaatan, yang ketiga prinsip keadilan. Dan apa saja sih produk tabungan di bank syariah? Oke, baiklah, pertanyaan ini yang saya tunggu. Bank syariah memiliki 8 jenis tabungan yang bisa digunakan, diantaranya tabungan faedah IB, tabungan haji syariah, tabungan haji palas, tabungan impian, tabunganku, tabungan simpanan pelajar, tabungan giro, dan deposito. Jadi gimana? Masih belum tertarik? Atau masih bingung? Dan sekarang saya masuk ke pembahasan apa bedanya tabungan wadiah dengan mudharabah. Jadi, tabungan mudharabah adalah tabungan simpanan dana nasabah pada bank menggunakan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan
menurut syarat yang telah disepakati. Sedangkan tabungan wadiah adalah tabungan yang bersifat simpanan, bisa diambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang disyaratkan. Jadi bagaimana, masih ragu menabung di bank syariah? Nah, cukup sekian video saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susinta Sari, NIM 17/1069, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Di sini saya akan mengulas sedikit dan mengajak masyarakat untuk mempelajari dan bertransaksi di bank syariah. Sebelumnya, teman-teman saya sudah menjelaskan dan mengajak masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah. Baiklah, di sini saya akan sedikit menyimpulkannya. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu bank syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Bank syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam ataupun syariah. Nah, di dalam Islam melarang usaha yang mengandung riba, haram, dan zalim. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu riba. Riba adalah menetapkan bunga ataupun melebihkan pinjaman saat mengembalikannya. Allah melarang riba yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini sebelumnya kita harus mengetahui di mana letak perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang mana pada bank syariah sistem operasionalnya berdasarkan akad dan bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti tadi dilarangnya riba. Sedangkan bank konvensional yang mana sistem operasionalnya berdasarkan peraturan bank ataupun menetapkan bunga. Jadi, saya mengajak kita semua untuk beralih ke bank syariah. Insya Allah kita akan selamat dunia dan di akhirat. Karena di dalam bank konvensional itu terdapat yang namanya riba, sementara Allah telah menjelaskannya tadi di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata kami yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.